Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir dalam acara kuliah tamu di bawah sorotan tema Hakikat Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, Bapak Polikarpus Lalamafu Esos MM bersama jajaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Adolf Warmasa SHMAP yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki bersama jajaran. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki bersama jajaran. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Somlaki bersama jajaran. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Somlaki bersama jajaran. Yang kami banggakan dan kami cintai seluruh mahasiswa-mahasiswi Setiesa, Setias, STKIPS dan STIA Somlaki. Akan saya bacakan susunan acara pada saat ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars STIA Somlaki. Sambutan-sambutan acara kuliah tamu, menyanyikan himne STIA Somlaki. Penutup. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Beriman serta rela
Dewanmu menghadang di jalan, singkirkanlah ini lengan bajumu. Ramailah cita-cita. Kurang tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Shalom. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki beserta dengan Bapak Sekretaris Yayasan yang kami hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Adolf Burmasa SHMH yang kami sapa Bapak AB beserta dengan Ibu Kori Burmasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami di kampus Lelemuku Somlaki. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Somlaki beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki beserta dengan jajaran. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan struktural di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki, Bapak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Bapak Wakil Ketua 3 beserta dengan para dosen serta dengan seluruh mahasiswa-mahasiswi dari keempat lembaga yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki yang pagi ini boleh hadir memenuhi ruangan aula ini untuk mengikuti acara kuliah tamu yang disampaikan oleh Bapak AB. Sebagaimana kita ketahui, Bapak AB adalah mantan Kapolres di 3 kabupaten dan beliau sudah pensiun. Beliau datang ke Tanimbar dan kami undang untuk memberikan pemaparan dalam forum kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Bapak Ibu para undangan, seluruh mahasiswa-mahasiswi, kegiatan ini, kuliah tamu ini bukan pertama kali ya Bapak AB datang ke sini. Kalau saya buka dalam memori saya ingat persis Pak Burmasa pernah kita undang, waktu itu saya masih Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Komunikasi Publik di STKIP Somlaki, dan kita undang beliau untuk datang dalam kapasitas sebagai Kapolres Kepulauan Tanimbar di kampus Lelemuku di ruangan yang sama. Hari ini beliau hadir sebagai tokoh masyarakat yang kemudian kita tahu bersama berlatar belakang kepolisian, dan juga menariknya karena beliau punya jenjang pendidikan dari S1, S2 sampai S3 dalam bidang hukum. Dan pada kesempatan ini juga beliau akan menyatakan secara resmi, karena kami sudah bincang-bincang dengan beliau dan luar biasa terima kasih Pak Burmasa, beliau siap bergabung di STH Somlaki sebagai dosen. Tepuk tangan. Karena bagi kami beliau selain punya pengalaman secara empiris sebagai Kapolres, tapi juga beliau punya kemampuan secara teoritis maupun konseptual dalam bidang hukum. Karena S1, S2 sampai S3 linear, sehingga sangat berkompeten untuk berbicara dalam forum di STH ini dengan membawakan tema hakikat penegakan hukum di wilayah perbatasan, yang juga merupakan disertasi beliau, disertasi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, di dalam kuliah-kuliah di STH, di dalam kuliah kami, mahasiswa STH pasti tahu bahwa di dalam salah satu teori hukum yang dicetuskan oleh tokoh hukum Bapak Lawrence M. Friedman, tokoh dan ahli hukum serta sastrawan dari Amerika, beliau menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 3. Walaupun kemudian dalam perkembangannya teori itu kemudian sudah dibantahkan oleh
teori-teori yang baru yang kemudian menambahkan ya faktor-faktor penegakan hukum itu mulai banyak, bukan hanya 3. Tapi Lawrence M. Friedman, tokoh hukum dari Amerika, dia mengatakan bahwa 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah substansi hukum, struktur hukum, dan kemudian budaya hukum. Saya kira semua ya yang sekolah di bidang ilmu hukum pasti tahu ya. Mohon izin senior kami ya, ada juga, sorry tadi saya lupa sampai di awal, ada senior kami Bapak Denny Sian Resi yang juga adalah senior kami di sarjana hukum ya. Ada di mahasiswa, tepuk tangan untuk senior kita, boleh kunjungi kita di STIH Saumlaki. Nah, Lawrence M. Friedman bilang bahwa 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 1 tadi saya katakan substansi hukum, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua struktur hukum. Struktur hukum itu terkait dengan organ-organ pelaksana dari aturan itu, ya lembaga penegak hukum. Kemudian yang ketiga bicara soal budaya hukum, perilaku masyarakat. Artinya kita kalau mau bilang bahwa kita dalam penegakan hukum ya, 3 faktor itu minimal. Kalau 1 saja dia cacat, bagaimana kita mau bicara proses penegakan hukum? Bukan hanya secara nasional maupun di daerah. 3 hal itu saling mempengaruhi. Betul bicara mau bagus proses penegakan hukum, tapi kemudian kalau struktur hukum, aparat penegak hukum masuk angin dan sebagainya, bagaimana kita mau melihat proses penegakan hukum berjalan di sana? Begitu pun sebaliknya, bagaimana kita bilang oh ini undang-undangnya sudah bagus, struktur hukumnya sudah bagus, tapi kemudian perilaku masyarakat, kita sebagai masyarakat masih belum mematuhi aturan dengan baik, melanggar aturan dan sebagainya. Bagaimana kita melihat penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, saudara-saudara? Jadi 3 sistem ini ya. Saya yakin nanti dalam pemaparan Bapak dosen, Bapak Doktor Adolong Purmasa akan menyampaikan banyak hal untuk kita ya. Tadi saya sudah katakan beliau punya pengalaman yang banyak secara empiris, ada dalam struktur tadi, struktur hukum tadi. Kemudian ya beliau juga ya dalam secara di lingkungan akademis, beliau juga sampai pendidikan S3 ya. Luar biasa. Jadi akan membagikan kita pengalaman secara empiris maupun juga konsep dan teoritis dalam bidang hukum, sehingga memperkaya kita. Kami berterima kasih sekali Bapak boleh hadir dalam kesempatan ini, dan kami berharap bahwa setelah ini kita akan terus bersama-sama di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki. Tapi tidak lama lagi Pak, tidak lama lagi sudah Universitas Lelemuku Saumlaki. Berarti tetap kita ada dalam lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki, di prodi hukum maupun juga bisa di Fakultas Hukum Unlesa. Dan kita juga mendoakan Bapak Purmasa dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam usaha dan rencana-rencana ke depan tetap diberkati Tuhan, dan ke depan kita tetap senantiasa bersama dalam kemajuan baik di kampus maupun di negeri ini, negeri Tuan Lola tercinta ini. Demikian sambutan saya. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih, dan kami berikan kesempatan pada gilirannya Bapak Ketua Yayasan akan memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh STIH Saumlaki. Terima kasih. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki sekaligus membuka acara kuliah tamu dengan sorotan tema Hakikat Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara. Yang terhormat Bapak Polikarpus Lalamahu SOS MM, kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Yang ada kursi bodong di situ.
Baik Pak Masa, kampus ini semakin besar tapi ruangannya masih terbatas Pak Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Yang terhormat Pak Burmasa dan Ibu Andi Nona dan Pak Denis Yan Resi yang berkenan hadir. Ada yang ikut juga, mohon maaf tidak tahu nama. Yang kami hormati para ketua sekolah tinggi Pak Ketua Setiesa, Pak Ketua Setias, Pak Ketua STKIP, Pak Ketua STIH. Ini kalau sudah ada perikanan lagi, pasti tambah satu ketua perikanan lagi. Dan yang kami banggakan para mahasiswa dari 4 sekolah tinggi dalam lingkup Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, Bapak Ibu para pimpinan struktural, para dosen dan staf yang berkenan hadir. Kuliah tamu Pak Burmasa, hari ini Bapak datang dalam versi yang berbeda. Saya ketemu Bapak 2 kali di sini dalam kapasitas sebagai Kapolres Kepulauan Tanimbar. Tepuk tangan untuk Pak Burmasa. Hari ini kunjungan Bapak diundang oleh STKIP untuk kuliah tamu sebagai dosen tamu, dosen hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua STIH bahwa Bapak sudah didaftarkan sebagai dosen hukum di STIH Somlaki. Pak Tatang ya, Bapak lawan kawan. Iya, anak-anak mahasiswa STIH pasti akan berbangga ya kalau sudah punya dosen yang bergelar doktor hari ini ya. Kampus Lelemuku baru punya 1 doktor. Pertama Bapak doktor dari STKIP Somlaki ya, kemarin sudah selesai promosi doktornya, Bapak Richard Kopong. Dan hari ini STIH juga sudah punya 1 dokter. Mudah-mudahan Pak Burmasa betul-betul bisa jadi dosen di Lelemuku sehingga pengembangan kampus Lelemuku itu akan lebih baik. Sebagai ketua yayasan, beta ucap selamat datang, dan apa yang kemudian akan disampaikan oleh Pak Burmasa dalam kuliah tamu ini bisa menjadi bekal bagi mahasiswa terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Tanimbar. STIH kemarin sudah menggelar 1 diskusi publik dengan tema apa kemarin itu Pak Ketua? Oh iya, kepatuhan pemerintah daerah. Dan diskusi yang berikut sesi 2 katanya, mudah-mudahan polemik yang ada di masyarakat ini juga bisa dicerahkan oleh kampus Lelemuku sehingga diskusi-diskusi ke depan itu bisa menjadi informasi yang berharga bagi masyarakat Tanimbar secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di Tanimbar. Saya mau sampaikan bahwa sebagai yayasan Pak ya, saya tidak lagi berbicara politik di sini. Ini hanya dalam mimbar akademik. Kami dengar bahwa sementara mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon bupati di Tanimbar ya, kami sebagai yayasan kan, ini mic tolong diperbaiki. Kami kampus Lelemuku tetap membuka diri Pak Burmasa. Saya mendapat 1 pesan yang begitu luar biasa dari Gubernur Maluku Utara, di mana pemerintah provinsi Maluku Utara dengan beberapa kabupaten kotanya itu melakukan kesepakatan bersama dengan nyaris hampir semua perguruan tinggi yang ada di Maluku Utara, dan apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Riset dan Teknologi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara karena dengan APBD provinsi pada saat dia mencalonkan diri, datangi para rektor dan melakukan kerjasama fakta integritas untuk memberi dukungan ya kepada calon gubernur waktu itu. Dan setelah siapa saja calon gubernur yang kemudian itu terpilih, kampus itu akan memberi dukungan dan support yang luar biasa kepada pemerintah, dan pemerintah provinsi Maluku Utara tidak tanggung-tanggung Pak Bormasa menganggarkan lewat APBD untuk semua perguruan tinggi di Maluku Utara 2 miliar per tahun Pak Bormasa. Itu apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan Ristek Dikti kepada Gubernur Maluku, yaitu karena kalau Pak Kepala LLDikti 12 Maluku mengatakan begini, Antua kebetulan waktu itu panelis untuk ke calon gubernur Maluku kemarin, Antua cuma pesan saja kalau mau umur panjang itu tolong perhatikan kampus saja begitu. Kalau sudah dekat dengan kampus, perhatikan kampus, pasti umur panjang Pak Bormasa. Mudah-mudahan daerah ini akan semakin baik lagi, daerah ini semakin maju. Orang mengatakan, kalau Bupati Pak Gito mengatakan bahwa menjadikan Tanimbar sebagai rumah yang aman dan nyaman bagi semua orang di dalamnya, tapi hari ini rumah ini kelihatan gerah dan kepanasan. Ya, mudah-mudahan dengan tangan-tangan dingin, pikiran-pikiran cerdas dari para kaum intelektual untuk membangun daerah ini bisa membawa kesejahteraan. Minimal kas keluar Tanimbar ini dari miskin ekstrim saja Pak Bormasa, karena satu predikat yang paling buruk bagi kita masyarakat Tanimbar oleh Wakil Presiden Indonesia, kita ditetapkan sebagai kabupaten termiskin ekstrim ya. Ini pun akan digali oleh STIH. Saya sudah sampaikan untuk STIH, dan kemudian ini harus dilakukan diskusi publik juga. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, hari ini yang datang putra Tanimbar ya, bukan orang lain. Kemarin Pak BGW itu ya, Pak Benhur Jos Watubun yang datang kemarin untuk kuliah tamu dari Stias, itu juga anak Tanimbar kan ya, mamanya dari Keliobar, dan datang ke Tanimbar untuk berkomitmen membangun Tanimbar, membawa berkat bagi kita. Kita masuk pada acara yang berikut, kuliah tamu. Untuk itu, mari kita sambut dengan aplausi yang meriah moderator kita yang tidak asing lagi, Bapak Kodekuesi SHMH. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatan yang disediakan. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran, para ketua sekolah tinggi ilmu, para ketua sekolah tinggi di 4 lembaga pendidikan, Pak Dr. Bormasa SHMH bersama Ibu, beserta seluruh mahasiswi yang hadir di acara kuliah umum di hari ini. Dengan tidak membuang waktu kita, acara kuliah umum kita akan segera dimulai. Karena itu yang hormat, kami mengundang Bapak Dr. Bormasa SHMH untuk hadir di depan di meja yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kuliah umum ini disampaikan oleh Bapak Dr. Bormasa SHMH dengan tema
hakikat penegakan hukum di wilayah perbatasan negara ya sebenarnya. Ini tulisan beliau pada pendidikan doktoral di pasca sarjana Universitas Patimura. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada acara kuliah umum oleh beliau, pertama-tama saya perlu memperkenalkan beliau dulu kepada kita sekalian. Walaupun tadi di arahan Pak Ketua Yayasan dengan Pak Ketua STIH sudah menyinggung asal Pak Doktor, tapi secara detailnya mesti kami sampaikan sebagai catatan penting juga buat kita sekalian sebagai anak-anak Taliban, kiranya nantinya bisa menginspirasi kita untuk kedepannya bisa sukses. Identitas diri Dr. Adolf Bormasa SMH, beliau lahir di Larat tanggal 23 Agustus tahun 1963. Per tahun 2022 ini beliau nantinya berusia yang ke-59 tahun. Agama Kristen Protestan, pekerjaan purnawirawan Polri. Alamat sementara beliau setelah menyelesaikan penugasan sebagai anggota Polri, sementara bertugas di Ambon, sementara berdomisili di Ambon, dan kiranya Tuhan berkenan nantinya di beberapa tahun ke depan bisa memindah domisili dari Ambon ke Samlaki bersama-sama dengan kita sekalian. Yang berikut riwayat pendidikan beliau. Sekolah dasar beliau menyelesaikannya pada SD Kristen Adolf Ordata di Adolf Ordata tahun 1976, SMP Negeri Lelemuku di Romeang pada tahun 1980. Setelah beliau lulus SMP, beliau mengambil tantangan baru untuk keluar meninggalkan Taliban dan mengikuti studi lanjut pada SMA Kartika Ahmad Yani di Ambon dan lulus tahun 1983. Setelah lulus, beliau punya riwayat pendidikan selanjutnya itu pada program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon tahun 2009. Pendidikan magister beliau selesaikan pada pasca sarjana ilmu hukum Universitas Patimura Ambon tahun 2014, dan pada tahun 2020 kemarin beliau menyelesaikan pendidikan doktoral pada pasca sarjana ilmu hukum Universitas Patimura Ambon. Riwayat kepangkatan beliau sebagai anggota Polri yaitu Letnan 2 Polisi tanggal 1 Agustus tahun 1998. Ibtu Inspektur Sar. Riwayat jabatan beliau Katau Polres Pulau Ambon dan Pulau Lese tahun 1998, Kapolsek Biru di Maluku Tengah tahun 1999, Kasat Serse Polres Maluku Tengah tahun 2002, Kasat Serse Polres Pulau Ambon dan Pulau Lese tahun 2003, Kaun Gakut Bid Provos Polda Maluku tahun 2004, Kabat Bina Mitra Polres Pulau Ambon dan Pulau Lese tahun 2006, Kasubat Latbat Bindiklat Propers Polda Maluku tahun 2008, Wakapolres Maluku Tenggara Barat tahun 2009, Kasubat Anef bin Opsnal Direskrim Polda Maluku tahun 2011, Kasubdit 2 di Treskrim Sus Polda Maluku tahun 2012, Kasubdit Gasum di Sabara Polda Maluku tahun 2014, Kasubat Min Opsnal di Treskrim Sus Polda Maluku tahun 2016, Kapolres Kepulauan Aru Polda Maluku tahun 2017, Kapolres Serang Bagian Timur Polda Maluku tahun 2019, dan Kapolres Maluku Tenggara Barat pada tahun 2019 juga, karena di SPT hanya penugasan 3 bulan dan kemudian dipindahkan ke tanah kelahiran di Maluku Tenggara Barat tahun 2019 itu juga. Yang berikut dari Kapolres Maluku Tenggara Barat ditugaskan ke Polda Maluku sebagai Kabak Wasidik di Treskrimum Polda Maluku tahun 2020, dan yang terakhir Pamen Polda Maluku tahun 2021. Kami kira itu riwayat singkat dari Pak Doktor yang dapat kami sampaikan.
untuk diketahui oleh kita sekalian sebagai catatan penting untuk mengenal siapa beliau sebagai anak Tanimbar yang punya catatan panjang dalam perjalanan karirnya sebagai anggota kepolisian. Oleh karena itu, dengan tidak membuang waktu, Pak Dokter, terima kasih sudah hadir bersama kami dan memberi kuliah umum di hari ini. Kami siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan sebagai ilmu dan sekaligus pengalaman yang akan sangat berharga bagi kami untuk meniti karir di kampus ini maupun sesama anak Tanimbar untuk membangun Tanimbar ini ke depan. Kepada waktu dan kesempatan, silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat ketumpunya Bapak Ketua Yayasan, ketemu Bapak Sekretaris, Bapak-bapak pimpinan sekolah tinggi yang ada di ketumpunya kampus ini atau universitas ini, para dosen, ketumpunya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, hadirin dan hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Jadi perkenalan saya pikir sudah jelas, karena memang ketum punya waktu ya. Waktu ini terbatas juga dan ada fokus ya. Ya, jadi materinya telah disampaikan oleh ketum punya Pak Moderator. Nanti bisa diberikan bagi ketum adik-adik mahasiswa sebagai bekal untuk mendapatkan impian-impian yang indah di waktu-waktu yang akan datang. Teman-teman semua, beta ambil tema ini karena tadi tidak dimasukkan dalam kurikulum vitae itu atau riwayat jabatan di situ. Jadi setelah beta pindah dari Polres Wakapolres Maluku Tenggara Barat dan ada di Polda cuma sekitar 3 bulan waktu itu, beta diperintahkan oleh Pak Kapolda untuk bantu Pak Abbas Orno. Beliau punya periode pertama di Maluku Barat Daya. Jadi beta juga cuma waktu itu belum punya tongkat, cuma hanya diberikan pimpin di sana untuk siapkan sarana dan prasarana untuk pembangunan struktur maupun infrastruktur dari Polri. Dan sekarang itu pembangunan itu ada di sana itu karena beta waktu itu ada di sana. Jadi beta siapkan tanah di sana bekerjasama dengan pemerintah daerah. Makanya kalau dihitung semua sebenarnya beta 4 wilayah yang beta duduki. Olehnya itu menjadi obsesi saya untuk harus saya tulis, karena MBD itu juga wilayah perbatasan. Ketemu pembatas di sana itu, ketemu dulu di Kisar itu, ketemu bisa lihat langsung di Timur Leste di sebelah. Kemudian ketemu punya batas dengan Papua Nugini juga bisa kelihatan dari sana. Kemudian setelah dari situ saya ke Kapolres Kepulauan Aru, itu 2016. Jadi bulan Juni 2016 saya jadi Kapolres di Kepulauan Aru. Kemudian tahun 2019 akhir saya ke Seram bagian timur, dan kemudian saya dari Seram bagian timur kembali ke bumi Tuan Lola, tempat kelahiran anak-anak Tanimbar. Ya, kita berikan applause untuk bumi Tuan Lola. Makanya kita beri judul disertasi itu latar belakang pemikiran saya dengan miskin, tertinggal, terbatas, dan terluar. Oleh keputusan Presiden, ada beberapa wilayah perbatasan yang diberikan tunjangan khusus oleh negara. Katong Tanimbar ini termasuk. Tanimbar ini termasuk Maluku Barat Daya, kemudian ada Maluku Kepulauan Aru dan Tual sebagian, Kepulauan Maluku Tenggara sebagian. Jadi itu supaya katong clear di situ dulu. Jadi bicara perbatasan berarti itu muaranya karena katong ini terbatas, miskin, tertinggal, dan lain-lain sebagainya. Makanya oleh Pak pemerintahan Jokowi, beliau canangkan untuk wilayah-wilayah perbatasan itu
dibuat kawasan ekonomi khusus. Nah, sehingga atau saudara yang tinggal di wilayah perbatasan negara, maksudnya perbatasan darat dengan negara-negara tetangga itu dibangun sebagai ketemu punya ibu kota negara seperti begitu, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di situ teman-teman itu wah, maksudnya mewah dan bagus, sehingga hadirnya negara di sana betul-betul nyata. Itu yang diamanatkan seperti itu teman-teman. Jadi kita punya judul disertasi itu hakikat penegakan hukum pada wilayah perbatasan negara. Kemudian latar belakangnya karena ketumpung daerah Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah wilayah ketumpung wilayah yang terbesar di dunia. Ketumpung negara kepulauan yang sangat besar. Makanya ketumpung punya batas negara ini berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste. Ini apabila lewat laut. Sedangkan kalau itu ya apabila lewat darat. Sedangkan kalau lewat laut itu banyak. Antara lain dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Jadi kalau darat itu dengan beberapa negara saja, tetapi kalau laut itu dengan 10 negara. Kemudian pengaturan mengenai penetapan batas wilayah itu tidak katong tentukan sendiri oleh Indonesia teman-teman, tetapi katong itu mendasari UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82. Jadi itu konvensi Jenewa itu tahun 82, konvensi PBB tahun 82 itu dia atur katong semua negara di dunia itu. Jadi negara Indonesia batas dengan Australia, batas dengan Malaysia, ini kamu batas sampai sini. Makanya inilah kekayaan ketong laut itu sangat banyak. Makanya ini ketong harus pertahanan keamanan negara itu wajib ketong perhatikan. Kemudian oleh UNCLOS 82 melalui Undang-Undang Nomor 17, ini dasar hukum kita. Jadi ini teman-teman harus tahu. UNCLOS 82 itu melalui Undang Nomor 17 tahun 85, katong telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996, yaitu tentang perairan Indonesia, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden tahun 1960. Kemudian penetapan batas perairan wilayah Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002. Itu ada koordinat-koordinat yang ditetapkan di situ. Itu disebut geografis titik-titik garis pangkal kepulauan di Indonesia. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini kita masih di Selat Malaysia itu kita masih ada seling, ada kapal angkatan laut kita seling ada berselisih paham dengan negara tetangga kita. Transportasi laut, migas, dan lain-lain. Jadi itu memang ketemu punya kekayaan negara ini sangat banyak apabila ketemu gali di darat maupun di laut. Kemudian perbatasan negara ini merupakan salah satu aspek penting dalam geopolitik dunia. Jadi ini ketemu sudah bicara menyangkut batas negara, berarti bicara menyangkut negara tetangga maupun bicara tentang dunia secara keseluruhan. Kemudian akibat perbatasan negara yang belum jelas, maka saat ini banyak sekali ada di media-media cetak maupun elektronik itu teman-teman lihat ada penangkapan nelayan Indonesia oleh otoritas Australia yang dieksekusi oleh kapal perang Australia, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di laut kita yang sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukumnya. Kemudian hakikat penegakan hukum di wilayah perbatasan ini ketong tadi mengacu pada Perpres 179 itu tentang tata ruang kawasan perbatasan negara, kemudian Peraturan Presiden 31 tahun 2015 tentang tata ruang kawasan perbatasan
negara di Kalimantan, kemudian Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2000, pengaturan wewenang. Nah, ini peraturan wewenang penegakan hukum di wilayah perbatasan negara. Nah, kewenangan penegakan hukum ini dia ada pada semua instrumen, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan menteri. Kemudian kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan negara, secara garis besar pemerintah mempunyai kewenangan penegakan hukum, dan kewenangan itu dilaksanakan oleh instansi-instansi penyelenggara. Seperti kalau kita melihat kehidupan hari-hari, untuk urusan pidananya mulai ada persoalan kita lapor di polisi, kemudian polisi proses itu perkara dilalui dengan terima laporan polisi, kemudian dilakukan penyelidikan. Polisi lakukan penyelidikan untuk meningkatkan status penyelidikan itu ke tahap penyidikan, dilakukan gelar perkara. Gelar perkara itu ibarat sama dengan dulu bahas bersama begini, apakah layakkah satu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, ataukah dia hanya karena kurang alat bukti dia hanya sampai pada tahap penyelidikan saja. Ini perlu teman-teman ketahui, sehingga tidak semua laporan yang masuk ke institusi kepolisian itu harus berujungnya di meja hijau atau di pengadilan. Tetapi itu yang tadi kita bilang, setelah laporan masuk akan diperiksa oleh pihak reserse, kemudian lakukan gelar perkara. Kalau memang cukup bukti akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah ditingkatkan di tahap penyidikan, barulah seseorang itu belum bisa ditetapkan sebagai tersangka juga, dilakukan gelar perkara lagi. Jadi tahap satu ke tahap lain itu betul-betul, sehingga pengawasan penyidikan bagi para penyidik itu jelas, karena efek dari sana menetapkan orang sebagai tersangka itu akan ada efek hukumnya. Jadi kalau penyidik menetapkan seseorang yang tidak sesuai dengan profesi maupun status yang bersangkutan, dia akan uji lewat pra peradilan. Jadi itu mekanismenya. Kemudian setelah perkara itu ditingkatkan ke tahap penyidikan, makanya kalau sudah sampai tahap penyidikan berarti sudah terang, sudah dapat dia punya tersangkanya. Maksudnya tersangka itu berarti orang-orang yang memang terlibat di dalam suatu peristiwa pidana. Jadi itu kita pikir ini sebagai pengetahuan saja untuk adik-adik, sehingga tidak bertanya-tanya kosong laporan yang masuk sampai di kepolisian sampai dengan saat ini belum ada jawaban seperti apa. Itu nanti penyidik juga atau pihak kepolisian juga wajib menyampaikannya kepada orang yang melaporkan tentang hasil perkembangan penanganan perkara yang bersangkutan. Itu disebut SP2HP, surat pemberitahuan tentang hasil perkembangan penyidikan perkara dimaksud. Kemudian kewenangan khusus pemerintah daerah dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan negara. Yang tadi kita singgung sedikit tentang pembentukan kawasan ekonomi khusus itu. Jadi kewajiban pemerintah daerah itu sangat penting, karena ketong ini ada, negara ini ada atau daerah ini hadir karena ada tiga unsur. Ada dia punya wilayahnya, ada orang yang ada di dalam, dan ada aparat yang mengelolanya. Jadi ketiga instrumen ini saling terkait, ibarat satu bisa tak bisa dari lain. Makanya itu yang sering adik-adik dengar kalau di media cetak maupun media elektronik itu, negara itu hadir untuk semua orang, bukan negara ini hadir untuk beberapa orang saja. Itu dia poin yang ada di situ. Kemudian lanjut teman-teman, beta setelah taruh judul ini waktu tahun 2016 itu teman-teman, itu beta temukan langsung di Aru. Di sana itu belum ada kantor pengadilan negeri Bapak Ketua Yayasan dan Pak Sekretaris. Setelah itu kami dikunjungi oleh teman-teman dari Pengadilan Tinggi, dan mereka punya pemimpin dari Mahkamah Agung. Saya bilang, saya sebagai penyidik di
Kepulauan Aru ini merasa hambatan dalam proses penegakan hukum, karena saya kalau mau sidang perkara itu harus bawa ketua untuk ketemu sidangkan orang di Tual. Nah, makanya dengan adanya itu langsung Bapak Ketua Pengadilan Tinggi waktu itu ke Ambon, kemudian langsung dipanggil ke Jakarta, dan 2017 ketemu punya kantor pengadilan negeri di Aru sudah dibentuk, dan sekarang sudah mudah untuk proses peradilan di sana sudah bisa jalan seperti biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya ke depan, misalnya mau tulis skripsi kah, cari persoalan-persoalan yang mendasar di tempat di mana adik-adik tinggal, dan itu nanti diberikan masukan kepada lembaga untuk disalurkan ke pemerintah daerah. Nah, sehingga ada solusi tentang persoalan-persoalan yang ada di sini. Jadi teman-teman sebagai akademisi maupun mahasiswa memberikan masukan itu untuk ada solusinya oleh ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu pengambil kebijakan yang ada di baik pemerintah daerah maupun ataupun para legislator, para bapak-bapak dan ibu-ibu dewan yang terhormat yang ada di DPRD. Kemudian katong punya implementasi kewenangan penegakan hukum itu pada umumnya instansi terkait itu semuanya terbatas menyangkut sarana dan prasarana. Contoh saja teman-teman kita yang angkatan laut, dia untuk menjaga wilayah Tanimbar yang begitu besar ini, dia harus punya kapal yang memadai, sehingga kalau orang dari luar datang untuk mau ambil ketemu hasil-hasil yang ada di sini, bisa ada kapal pemburu dari teman-teman kita dari angkatan laut untuk bisa menjaga keutuhan wilayah orang. Nanti teman-teman bilang, Bapak Ormas ini mengapa Soroti sampai di situ? Karena beberapa tahun lalu 2016 atau 2017 kita berpikir bahwa ke depan ini nanti semua ini nanti akan ramai. Adik-adik nanti sekarang bisa bilang bahwa saya masih lama. Kalau impact itu sudah ada, adik-adik semua itu ketemu di sini berjalan itu kendaraan yang tadinya 1, 2, 50 menit itu baru kendaraan satu lewat, itu nanti sama dengan kota Ambon, Makanya pertanyaannya, apakah adik-adik siap belum untuk menerima ketemu Pak Saudara yang nanti akan datang berdampingan dengan kita? Maksudnya bukannya apa, tetapi katong siap secara pribadi, siap belum? Ketahanan mental, spiritual, atau kearifan lokal, itulah yang harus katong pertahankan. Kalau tidak, nanti kalau banyak orang datang dari sana, katong budaya ini bisa akhirnya katong yang mampu pertahankan, malah katong ikuti budaya-budaya yang baru datang. Nah itu makanya saya sangat terima kasih untuk Pak Ketua Yayasan bersama staf yang mau memperhatikan ketemu generasi muda ini ke depan, dan jangan terbawa dengan arus yang ada, tetapi lihat arus itu kalau bisa ibarat, coba adik-adik lihat di got, kalau hujan air got, air misalnya mau masuk sini, coba belok dia ke jalan yang betul. Kalau dia ketemu sing arah dia, berarti dia akan jebol ketemu punya tempat pertemuan ini. Tetapi kalau teman-teman bisa arahkan dia ke jalan yang benar, wah akhirnya dia ikut saluran yang betul. Termasuk teman-teman kalau misalnya mau salurkan aspirasi kepada pihak manapun sesuai dengan konstitusi yang ada, sehingga katong tidak tabrak aturan, tapi katong ikut aturan. Kemudian menyangkut masalah penegakan hukum di laut. Penegakan hukum di laut memang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu dia mengatakan bahwa penyidik di negara ini hanya satu, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, tetapi katong juga memberikan bantuan kepada penyidik PNS, seperti misalnya di perhubungan, dinas perhubungan itu mereka juga bisa menyidik, tetapi ada kerjasama di bawah pembina fungsi daripada penyidik PNS itu Angkatan Laut. Mereka bisa lakukan penyidikan sendiri karena memang kewenangan sudah diberikan kepada teman-teman di Angkatan Laut untuk bisa lakukan penyidikan sendiri tentang perkara-perkara yang apabila terjadi di laut. Beta bilang begini karena
teman-teman mungkin masih dengar, Pak Ketua Yayasan masih ingat waktu beta di Aru itu Mina Sejati yang beberapa orang persoalan itu saya bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut sehingga kita bisa ungkap latar belakang persoalan itu, sehingga para korban itu kita bisa temukan semua dan dikembalikan kepada keluarga di Pulau Jawa dan seterusnya waktu itu. Jadi memang itulah makanya berbicara menyangkut konteks penegakan hukum di wilayah perbatasan negara, tentu dia tidak sama dengan yang ada di kota Ambon, kota Tual, dan ada yang masuk beda. Katong ini harus walaupun kurang-kurang sedikit, tetapi harus menjadi maklum. Maksudnya apa? Kalau memangnya bukti sudah cukup, tetapi dia punya faktor pendukung lainnya tidak terlalu dilengkapi, ya itu bisa dimaklumi. Karena kalau kita mau cari yang sempurna sama di kota Ambon itu agak berat. Contoh kalau dulu juga penyidik dari Maluku Barat Daya, dia dulu sidangkan di sini juga, teman-teman di kisah sana dong mau jadi perkara, bawa datang di sini untuk sidang di sini, itu persoalan. Makanya itu kita jadikan sorotan itu, makanya mungkin sampai di sana pengadilan negeri mungkin sekarang sudah ada juga di Maluku Barat Daya, sehingga semua itu bisa lengkap. Kemudian inti dari yang beta tulis ini, dia mati di koordinasi. Yang Bapak, dia punya inti terakhir itu mati di koordinasi. Karena Bapak ini sudah berpengalaman berdinas di polisi, segala sesuatu itu miskomunikasi saja bisa fatal. Misalnya contoh, ketong kegiatan hari ini ketong laksanakan, tetapi kalau misalnya panitia tidak bekerja sama dengan baik, termasuk dengan teman-teman mahasiswa tidak ada dengan baik, berarti pelaksanaan kegiatan hari ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, makanya wilayah perbatasan negara ini oleh negara telah menyediakan anggaran khusus untuk semua aparatur pemerintah yang ada di sini. Nah, tinggal pengelolaannya. Pengelolaannya maksudnya kalau setiap tahun itu negara memberikan anggaran Rp10 untuk ketong daerah ini, kalau dimaksimalkan penggunaannya untuk mengatasi semua persoalan yang ada di sini, berarti tahun depan akan ditambahkan lagi. Politik anggaran kan seperti itu, pasti ketemu bapak-bapak yang pernah dulu di legislatif itu sangat tahu. Tetapi ketemu kasih 10 negara kasih Rp10, ketemu tidak selesaikan dia, malah kembalikan Rp1, berarti tahun depan tidak usah kasih 11, kasih 9, karena dong kan cuma mampu pertanggungjawabkan secara benar dan up to date itu cuma 9, berarti kasih dong 9 saja. Nah, nanti kalau tahun 2023 kalau kita mampu selesaikan 9 itu, oh berarti tahun depan itu. Jadi proses untuk penganggaran, proses untuk pertanggungjawaban keuangan negara itu berbeda dengan pertanggungjawaban uang pribadi begini. Jadi kalau pertanggungjawaban uang pribadi, misalnya mama kasih atau bapak kasih uang untuk adik-adik kuliah, misalnya Rp10, itu kan pasti tinggal lapor saja, bapak sudah betul habis pakai tapi masih kurang lah ya, jadi bapak mesti tambah lah ya, atau mama mesti kirim tambah lah. Ini kan apa yang bapak bilang kan sama, karena bapak dulu sekolah di Ambon, yang tadi Pak moderator bilang sekolah di Ambon dulu itu kan zaman itu pembangunan di kota Ambon itu susah dan tidak ada. Jadi katong ini kerja bagaimana caranya untuk, karena transportasi laut juga dulu susah Pak Ketua. Pak Ketua pasti sadari itu, dulu itu sampai 3-4 bulan dulu ya baru kapal bisa sampai di Ambon. Jadi kalau katong mau tunggu kiriman dari Ubi, dari Somlaki, kembali dari Larat mau sampai di Ambon, katong sudah habis selesai. Ya. Jadi itu makanya pasti teman-teman yang pernah rasakan itu pasti. Kalau adik-adik sekarang kan lengkap, mau pergi sekolah mesti ada lengkap, HP mesti kasih tahu mama deh bapak, kamu mesti ada HP karena ini dosen bicara, kamu mesti bisa simpan. Oh bapak dan dosen ada barang itu, bapak dan bapak ketua yayasan dengan bapak sekretaris yayasan, kamu sekolah sih ada itu. Buku juga terbatas,
pasti buku juga cuma terbatas, mungkin satu saja sebagai cakaran di sekolah, pulang baru ketemu saling akan lagi cari waktu untuk saling akan lagi buku yang bagus, sehingga itu anggap saja ketemu belajar akan. Tapi sekarang ini anak-anak sekarang baik SD, TK apalagi TK, SLTP maupun saya itu harus lengkap, sepatu, tas, topi lengkap. Tapi Papa dan Lurus yang ada itu cuma kaki telanjang saja lari pergi sekolah. Buku Bapak ini masih dapat batu tulis, zaman dulu kan, batu tulis Papa dapat. Pasti Bapak ketua yayasan dulu dari belakang jadi sendapat. Bapak masih dapat itu batu tulis. Jadi batu tulis itu dia enak. Kalau misalnya orang IPS itu dia cerdas, paling ingat. Jadi mata pelajaran yang dapat pelajaran pertama, misalnya jam pertama masuk, habis tulis hapus, keluar. Ya, bapak guru lain masuk. Bapak guru lain dulu sudah datang yang rotan. Guru-guru dulu tuh datang yang rotan. Salah jawab, pang. Nah, tapi makanya mesti pasti. Dan kemudian hafal ini bapak mungkin recall sedikit sehingga adik-adik bisa teori yang lebih cerdas seperti itu. Padahal orang tua dulu tuh kalau makan juga susah, semua serba terbatas. Hafalkan kalian itu mulai 1 sampai 10. Kelas 2 atau kelas 3 itu wajib 1 sampai kalau kalian 1 sampai 10 itu wajib. Nah, sehingga satu-satu berdiri, ayo hafal. Kalau sudah langsung pulang. Kalau yang belum berdiri sampai orang lain hafal jadi sampai jadi, baru bisa pulang. Jadi kalau ada kalian teman-teman yang pulang duluan itu langsung makan semua. Kalau yang dari belakang ini masih gitu. Beta masih ingat betul bapak guru itu. Kalau di Kalioban itu Pak Naresi kemarin kebetulan jalan aku dapat dengan dia. Kemudian yang di Arma Pak Masela yang dulu tugas dia tinggi orangnya. Nanti kita mesti cari sampai ketemu guru-guru yang masih ada, termasuk dengan Pak Pastor Yopi Pembapa. Itu guru SMP itu Pak Pastor Yopi yang ada di Oleh. Dan Tuhan. Jadi kata kunci untuk berhasil itu adik-adik mesti tahu, itu intinya mesti sabar. Sabar itu tanpa batas. Sabar itu tanpa batas. Kalau Bapak ini sabar, Bapak sudah tidak bisa berdiri berhadapan dengan Bapak Ketua dengan adik-adik semua. Jadi ketemu orang tadi mari harus sabar dan jangan tertinggal dengan orang lain. Maksudnya Bapak kasih motivasi per orang, terutama Bapak anak 3 tadi ya, Bapak moderator sembaca. Bapak anak yang pertama tuh dia Akabri Angkatan Darat, dia sekarang wakil komandan batalion 733 di Wahirwi. Itu Kapten Johan Bormasa. Dia nama Johan itu karena ibu bapak pun nama ibu bapak pun bapak. Kemudian dia nikah dengan orang Batak di ASN di Angkatan Udara. Jadi suara dianggur oleh Pak Ketua Yayasan. Kemudian yang kedua, bapak anak perempuan namanya Pelpina. Pelpina itu bapak ini mama nama Pelpina, jadi wajib. Makanya jangan besok usah kasih nama yang ini, kasih nama ibu orang tua supaya kasih hidup orang semua. Nama Stenila. Iya. Jadi ini walaupun nanti belum tertawa, tetapi ini lucu. Jadi bapak anak yang tentara ini dia pun anak pertama lahir. Lalu lahir kebetulan di kota Bandung. Bapak dan mama masih di Ambon, dia telepon. Bapak sudah, dia sudah lahir. Oh, lalu. Tapi dia menangis dari malam sampai pagi ini belum berhenti. Terus, suka kasih nama dia. Sudah. Lo kasih nama siapa? Kasih nama Jetro Gabriel Bormasa. Lalu bapak boleh tanya, Ose pun nama itu ibu siapa? Ibu Tete. Ya berarti Ose pun anak itu dia pun nama harus ibu siapa? Ibu bapak ya. Ya. Itu percaya atau tidak langsung berhenti. Saya menangis lagi.
Jadi nama maksudnya apa, supaya turunan itu harus lurus betul. Ya pasti teman-teman yang dekat dengan beta di Ambon itu ketemu punya bapak dosen di belakang itu pasti tahu. Bapak pendidikan terlalu keras. Bapak pendidikan terlalu keras. Anak-anak kalau menangis itu Pak, beta pukul sampai dia. Ya, pukul sampai semakin suara besar, semakin rotan jatuh tambah besar. Sampai harus diam. Itu apalagi bapak anak perempuan satu sebiji itu, dia suara tambah besar, bapak pukul sampai dia diam. Coba, masih coba lagi bapak akan pukul sampai dia diam satu kali. Nah, jadi yang pertama itu AKBRI Angkatan Darat, dia sudah wakil komandan batalion 73 di Ambon. Kemudian yang kedua itu perempuan yang namanya Pelvina, itu dia nikah juga dengan dokter, orang Kupang, Katolik dia. Jadi dong ada dua-dua, ada ambil spesialis di Malang. Bapak anak perempuan itu ambil mikrobiologi, sudah selesai penelitian, tinggal mudah-mudahan Desember selesai. Kemudian yang anak mampu itu spesialis radio. Nunggu anak susah yang kalau lihat di foto baleho di muka Pak, kalau ketemu masuk di kediaman Pak Bupati di Jalan Poros itu yang dia tongkat pinggang itu anak itu nunggu anak perempuan. Kita ucap karena setiap saat kalau dia kampung Ganemo boleh bisa, tetapi kalau su jauh ini dong mengerti saja. Jadi dia kemarin bulan Desember itu bapak dan mama hampir 3 bulan di Surabaya itu ketemu Minang, dia pun calon istri juga. Dia dapatnya orang dari Surabaya juga. Nah, jadi itulah bapak pula terbelakang keluarga. Jadi bapak mau maju yang tadi disinggung oleh Pak Ketua Yayasan. Bapak mau maju kemana pun bapak tidak ada beban lagi. Makanya bapak bilang maju terus, yang ada urusan mundur. Ya. Jadi hari itu seperti itu. Beta berjalan untuk Pak Ketua Yayasan yang ada di mahasiswa semua tahu. Bapak Formasa ini berjalan tanggal 15 Februari setelah tiba di Cafe Dinar itu, kemudian ke Larat, kemudian syukuran di Adodo Fordata, sampai sekarang sudah selesai di sebelah barat Fordata, sebelah timur sebagian sudah selesai. Rencananya besok mulai ke Selaru dan kemudian dijadwalkan untuk ke Lermaktian dan kemudian ke desa-desa di sekitaran sini. Jadi kita mau akhir bapak masa masih kuat ini, bapak mau kembali lihat Tanimbar ini karena bapak jatuh cinta dengan Tanimbar setelah 6 bulan dia pindah di sini. Ya. Jadi setelah berjalan-jalan di kampung-kampung kemarin, kebetulan 2 minggu lalu pas hari Senin itu ketemu dengan Adodo Mall, itu mulai awal ombak Pak dengan angin kencang waktu itu. Jadi kalau akhirnya lewat sebelah timur, baru berjalan kaki datang di Adodo Mall. Setelah itu balik lagi, baru naik speed lagi, langsung tembak ke Karatat. Setelah Karatat baru berjalan lewat darat ke Bunda. Jadi setelah tertunggu ombak, Tanta bilang, Pak ombak kuat. Bilang begitu kan karena di hati, maksudnya ketemu senang begini di Ambon di Jawa kenapa mau datang? Beta bawa beta kumbini itu sih susah-susah di sini. Itu karena Tanimbar panggil pulang, makanya bapak pulang. Jadi bapak sudah siap untuk, sudah nyatakan siap untuk itu, makanya mari kita kerjasama, cerdaskan masyarakat ini, cerdaskan ketemu keluarga ini supaya ketemu setara dengan orang lain yang ada di Maluku ini. Ketemu 10-20 tahun lalu itu ketemu, kita pikir ketemu lebih ke derajat lebih dari pas saudara di kabupaten kota yang lain. Ini sekarang malah ketemu yang tadi Pak Ketua Yayasan bilang ketemu miskin baru ekstrim. Berarti ketemu kenapa ada apa yang salah sampai ketemu begini? Itu yang perlu. Kemudian untuk teman-teman yang Pak Ketua STIH yang susah cari dokumen
APBD 2020 itu Bapak Bormasa Susila itu ada di rumah, tinggal di mereka dalam pedagang. Karena zaman itu Bapak yang ada di situ, urusan COVID itu Bapak dengan adik-adik mahasiswa bisa dengar. Waktu Bapak Bormasa jadi Kapolres di sini, orang termasuk TNI dan Polri yang datang sini wajib karantina, tidak ada yang boleh lolos dari itu. Kita pikir ketemu punya Bapak yang baju merah ini tahu persis. Wakapolres juga Bapak suruh karantina, tidak ada urusan. Itulah Bapak, siapapun dia, makanya Bapak model begitu, siapapun dia Bapak sadar wajib ikut aturan. Karena kalau tong sih aturan, akhirnya katong satu mau duduk, Bapak dekat satu cukup lapor sana. Memangnya ada apa? Sistem ini harus berubah. Mahasiswa tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Transparan, semua itu harus terbuka dan terbuka untuk umum. Ngapain kau tutup-tutup? Ada apa? Sembunyi apa? Boleh bahas sembunyi, sekarang kita buka di dunia ini. Negara sudah transparan, bukalah semua akses untuk siapa saja yang mau lihat ketemu secara cermat, sehingga temuan-temuan itu wajib. Jadi ini tidak usah berpikir lagi yang susah-susah adik-adik. Mahasiswa itu harus ceria. Karena mahasiswa tidak ceria, pasti Bapak dosen, Bapak Ibu dosen lebih cemberut. Jadi mahasiswa harus lebih ceria, sehingga Bapak dosen berdiri di muka kelas semangat untuk bisa kasih pelajaran. Tetapi kalau masuk lagi, aduh ini tadi malam tidurlah, pekerjaan ini, tugas belum selesai lagi, ini Bapak dosen suruh kumpul, semua itu bisa diatur. Makanya manajemen waktu semua itu harus diatur. Tapi kalau tidak diatur, coba lihat negara yang sebesar ini, republik ini, kalau ketemu lihat itu negara yang terbesar nomor 5 di dunia. Tetapi kalau untuk wilayah lautnya yang seperti ada dalam disertasi Bapak, katong terbesar di dunia, wilayah laut itu katong lebih terbesar di dunia. Jadi hasil-hasil yang masih terpendam di bawah ini, terima kasih Pak Ketua Yayasan kalau ke depan sudah ada ilmu, kalau ada fakultas atau prodi perikanan itu lebih bagus, sehingga bisa ke depan itu bisa maksimalkan semua. Dan ini harus menjadi potensi yang besar untuk pemerintah daerah, untuk lulusan-lulusan dari sini bisa dapat diterima di mana-mana, bisa mengangkat harta dan orang banyak. Banyak persoalan yang beta kemukakan di sini, nanti ada bocoran-bocoran, nanti mempakai untuk teori itu lagi. Jadi jangan, itu ketemu koma sampai di sini saja, karena beta sangat tahu dan paham, apalagi polisi, curiga itu pasti ada. Silakan. Jadi kita minta supaya apa yang kita bicara hari ini, khusus untuk teman-teman, kita minta jangan lihat bahwa kita hidup untuk hari ini saja, tetapi ada besok, lusa, dan ada waktu-waktu yang akan datang. Kita pikir itu dulu yang dapat disampaikan, nanti akan dibantu oleh kemudian Bapak Moderator. Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Iya. Satu lagi terakhir. Baik, tolong. Tolong mic-nya dikasih. saja yang bisa saya sampaikan, yang tadi sudah Bapak jelaskan banyak terkait dengan hakikat penegakan hukum di wilayah perbatasan negara. Mungkin banyak hal ya yang kita temukan di Kepulauan Tanimbar. Misalnya sudah ada pangkalan angkatan laut di sini, tetapi belum ada infrastruktur yang dimana misalnya kapal untuk penanganan perbatasan di Indonesia Timur, khusus di Pulau Tanimbar, sehingga lewat kuliah umum ini mungkin ada masukan-masukan yang penting bagi daerah ini
untuk bagaimana bisa bermain dengan pihak angkatan laut sendiri, bisa melihat kawasan hukum laut yang ada di bagian Indonesia Timur ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir, mungkin lewat penjelasan singkat atau paparan pesan atau yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua SDH maupun Ketua Yayasan, mungkin sebagai mahasiswa di kampus Medan Hukum, khusus di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, mungkin ada satu statement resmi dari Bapak untuk bisa bergabung dengan STIH, ada sama-sama untuk membangun Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang mungkin lewat kasih Tuhan selama ketemu pindah mungkin di program studi atau fakultas hukum di universitas dengan mungkin. Terima kasih. Perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saulaki Niaga semester 6. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Kapolres. Pertama, sejak kapankah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982? Terdapat pada nomor undang-undang berapakah dan tahun berapakah Indonesia termasuk dalam UNCLOS 1982? Pertanyaan yang kedua, tadi Bapak sedikit menyinggung tentang penegakan hukum di perbatasan di lautan. Yang pertama, tidak terjadi penegakan hukum laut terjadi di perbatasan Kepulauan Tanimbar atau di Indonesia. Bagaimanakah cara Bapak atau bagaimanakah tindakan yang Bapak lakukan untuk mengatasi penegakan hukum yang terjadi di lautan perbatasan Indonesia? Terima kasih, Pak. Dan Pak Masa, selamat siang. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Doktor, yang pertama soal penegak hukum di wilayah laut khusus perairan Tanimbar, di mana kita melihat bahwa saat ini banyak nelayan itu datang dari luar, sehingga mempengaruhi taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat asli anak-anak Tanimbar sendiri. Nelayan yang datang dari luar jauh lebih sejahtera hidupnya dibanding dengan nelayan asli anak Tanimbar. Kalau kita lihat dari sistem tangkap yang mereka miliki, peralatan dan lain sebagainya, anak-anak Tanimbar jauh ketinggalan. Satu hal yang sering kita temukan di lapangan itu bahwa ada kerjasama atau ada backing dari pihak-pihak tertentu terhadap para nelayan yang datang dari luar dan sengaja mematikan nelayan anak-anak Tanimbar sendiri. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Mudah-mudahan ke depan, misalnya Bapak menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kedua, menyangkut batas wilayah dengan negara tetangga kita, Australia. Informasi yang sering kita temukan, kita dengar, bahkan pernah kami secara pribadi ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Ada pengusaha-pengusaha asing yang datang mengambil hasil dari wilayah kita dengan ada backingan juga, sehingga mereka dengan leluasa mengambil dan pergi tanpa ada kontribusi nyata terhadap Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara khusus bagi masyarakat Tanimbar. Apa tanggapan Bapak?
ke depan. Kemudian yang ketiga, tadi Bapak sudah bercerita banyak tentang pengalaman Bapak. Saya ingat di tahun 2020 kalau tidak salah, saya dalam tugas pengawalan terhadap Bupati Kepulauan Tanimbar, perjalanan bersama Bapak dari Adodo Fordata, kita kembali ke Kota Larak. Pada saat naik perahu Johnson ke Speed, Bapak, kebetulan saya pegang tangan Bapak untuk naik ke Speed. Bapak katakan begini, "Nyoh, Bapak dong dulu naik kole-kole saja, baru menyeberang dari Adodo Fordata pergi di Larak, penuh perjuangan." Semoga pernyataan Bapak, saya ingat pernyataan Bapak waktu itu kepada saya, semoga pengalaman Bapak itu tidak lagi dialami oleh anak-anak Tanimbar akan ke depan. Dengan catatan, semoga Bapak menjadi orang yang punya pengaruh dalam mengambil kebijakan untuk seluruh masyarakat Tanimbar. Sekian dan terima kasih. Ubulah selamat kita di dunia. Shalom. Baik. Ya, silakan Pak Dokter menjawab. Oke, baik. Untuk penanya pertama, sudah ada pangkalan TNI AL kan. Kemudian, jadi untuk penanya pertama itu, ketemu wilayah Kepulauan Tanimbar itu sudah masuk dalam perencanaan secara pertahanan keamanan nasional sudah ada. Makanya teman-teman bisa lihat itu di sini itu nanti dari khususnya dari keamanan dari teman-teman TNI itu nanti harus yang memimpin situ nanti levelnya kalau tidak kolonel berarti akan menjadi 1 bintang, nanti dia ada di sini. Katong sebagai garda terdepan, jadi perhatikan itu, Katong ini sebagai garda terdepan. Teman-teman tenang saja, itu pasti dapat semua yang ada yang saya. Jadi tenang, konsentrasi di sini ya. Makanya teman-teman bisa lihat itu tahun 2020 itu dermaga TNI Angkatan Laut itu sudah dibangun di sana. Dan lama yang lama itu beliau kan sudah pindah sejak kapan UNCLOS ya. Jadi ratifikasi ini UNCLOS 82 ini Katong telah ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996. Jadi itu dia poinnya di situ, Nona. Kemudian penanya penegakan hukum di laut. Penegakan hukum di laut ini, orang yang jadi penyidik di laut ini tidak semua orang bisa, harus punya kualifikasi. Contoh soal, kalau misalnya di dalam desa itu, kalau Bapak Kades itu dia sebagai satu orang yang dia senang di bidang pertanian, dia pasti akan fokus di bidang pertanian. Tetapi kalau Katong suruh antua untuk urus di kelautan, pasti tidak match dengan topun disiplin ilmu yang ada. Nah, itu artinya apa yang Katong harapkan itu pasti tidak akan maksimal Katong dapat. Lain halnya sama dengan yang teman-teman lihat di Katong punya gedung Basari, orang pun disiplin ilmu A lari di set, lah kira-kira akhirnya apa? Semua satu kasih salah satu sekarang gitu. Jadi harus profesional. Profesional itu karena kau menghargai orang yang sekolah itu. Orang yang sekolah pasti dia berbeda dengan yang lain, karena orang yang sekolah itu dia tinggalkan dia pun pekerjaan lain, dia fokus untuk sekolah, waktu tertentu dengan biaya tertentu, dan hasilnya pasti berbeda dengan kota yang saya sekolah. Nah, kemudian penanya ketiga, penegakan hukum di laut khususnya di perairan Tanimbar.
banyak nelayan yang datang dari luar. Jadi ini begini teman-teman, harus kembali ke pengambil kebijakan di sini. Dalam hal ini dinas teknis, dinas perikanan dan kelautan. Bapak kasih contoh di Aru. Aru dulu itu tidak ramai seperti yang Bapak memimpin dari Juni 2016 sampai dengan Oktober 2019. Nah, sekarang sepi. Sekarang sepi. Awal Bapak masuk juga sepi. Tetapi setelah beta memberikan jaminan bagi teman-teman pengusaha yang ada di sana, beta bilang datang berusaha di sini. Karena apa teman-teman? Kalau orang yang punya kapal nelayan itu dia punya satu kapal motor nelayan itu minimal 30 orang yang ada di dalam dompung motor kapal untuk cari usaha di laut itu. Kalau satu motor saja 30 orang dia parkir di pelabuhan Somlaki sini. Kalau 100 motor berarti berapa puluh orang? Ini minimal paling kecil 30 orang. Dia sudah turun dari kapal itu mau ke darat, dia sudah pakai ketomba saudara yang ojek laut itu untuk sampai di darat. Setelah sampai di darat, dia akan pindah antar beta ke Bukit Villador. Ojek di darat itu sudah apa hidup lain. Kemudian dia mau makan, dia turun makan di rumah makan di bawah. Orang yang punya rumah makan juga hidup, karena orang yang punya rumah makan itu nanti akan beli ikan di pasar, kemudian dibeli sayur di sana. Jadi kompleksitas ekonomi itu dia tumbuh berkembang. Makanya Aru itu dia punya ekonomi itu sangat bagus karena desainnya dari awal, dan beta betul terlibat langsung untuk lihat itu. Jadi jangan ketemu alergi dengan orang yang datang dari luar. Persoalannya tinggal pengelolaannya saja dan pengawasan dari dinas badan teknis. Kalau pengawasan, kalau misalnya beta bilang padahal di Aru itu berapa ratusan lah kalau coba bapak sembako berapa yang datang dari Surabaya pasti laku. Kemudian rumah makan hidup, ojek hidup, ekonomi dia bagus. Ketemu setelah lalu. Jadi berbicara ekonomi, kebetulan beta yang IPS, berbicara ekonomi ini dia semua elemen itu harus disentuh, tidak bisa tidak. Tetapi kalau misalnya kau membatasi orang semua datang, lah kalau misalnya perputaran uang di daerah ini juga akan yang ada di sini, lagi uang dari mana yang harus datang. Kalau nelayan-nelayan itu datang bapak dari itu, dong bawa uang datang di sini, dong belanjakan ke tumpung hasil makanan yang ada di sini, dong isi dong logistik habis, dong berangkat lagi, dong pilih yang lain datang. Makanya kau harus familiar, kau harus budaya si alam ini ada, budaya saling menghargai satu dengan yang lain itu ada. Tetapi kalau kau ini orang lain, kau pukul dia, oh dia, kau saya aman kalau di sini. Dan kau parkir sini, kau parkir tanpa lagi, karena gross road untuk penangkapan ikan itu ada dekat dari sini, lebih dekat pakai itu dari sini ke tempat penangkapan ikan. Tetapi karena dong tinggal banyak di Aru itu, karena beta waktu itu kasih jaminan untuk dong tidak ada pungutan apa-apa dari dong. Yang penting rakyat dapat asas manfaatnya. Nah, makanya rakyat nikmati itu. Setelah beta mutasi ke SBT, bahkan masih di SBT dong sudah telepon opa dong, karena paling beta di sana itu opa ketong hancur. Mengapa? Orang mulai lari dari sini karena ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, orang tidak nyaman. Itu persoalan. Jadi harus dari pucuk pemimpin itu yang bisa turun sampai di bawah. Makanya jadi pemimpin itu saya bisa kasih orang yang baru belajar memimpin. Kalau kasih orang yang baru belajar, nanti dia belajar, oh cara ini salah, beta besok rubah cara ini. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, caranya begini, hadapi dia begini. Makanya harus orang yang berpengalaman untuk memimpin. Saya memimpin itu sejak satu balap. Riwayat jabatan tadi sudah sampaikan. Anak-anak buah berjalan dari Jawa ke Kota Sutawi, ini anak buah ini maksud apa? Pasti sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, punya anak-anak. Kalau anak-anak dia rajin-rajin sedikit atau ada dari mahasiswa, sampai di rumah mulai lah mama pun ini semua mama sudah ini ada apa-apa lah ini sebentar nih kasih habis ini pasti ini contoh saja. Kalau di rumah atau bapak sudah datang terus semulai bapak baru pulang kita bikin teh bapak itu mulai bapak mulai bisi bermain sedikit aja ada apa-apa lah pasti. Maksudnya kalau orang yang sudah berpengalaman dia lihat saja sudah tahu
Tetapi kalau orang yang baru belajar, dia akan bereksperimen dan bereksperimen sampai selesai eksperimen itu sangat berhasil. Sampai. Ini harus realita. Makanya AB bilang, AB itu bukti, bukan janji. Harus yang sudah berpengalaman. Tapi kalau AB yang baru, dia eksperimen, saya uji ini, ambil juga sedikit tambah dengan air, kira-kira 1 liter suruh rasa ini belum tambah lagi. Lah kira-kira kapan orang mau makan di muka itu? Orang lapar. Jadi itu ke depan harus mahasiswa berpikir yang realistis, sistematis dan secara teruji. Ini sekarang ini kan semua baru-baru kita nonton itu waktu ada acara di sini, ribu besar. Datang terus bicara dengan adik-adik saja kok ada apa muslim. Itu baik-baik lah. Kan orang tua dengan anak sebenarnya ini bicara ada masalah apa? Nah, kan aman, enak. Tapi kita lihat macam satu dari luar pulau datang jadi jelas. Jadi begitu. Baik, itu untuk menjawab betul punya. Nah, kemudian itu menyangkut kontribusi ke daerah, itu kan semua yang kembali ke dinas teknis. Orang datang kan pasti dia cek di kepala dinas dulu, Pak, betul memberapa tadi bagaimana? Ya, laporkan kepada pimpinan, Pak, ini ada mau begini, kira-kira bagaimana? Coba undang, ataupun nelayan-nelayan lah dulu dialog dong, kalian mau bagaimana? Semua itu harus lewat dialog. Jangan ujung-ujung langsung. Sekarang kan beda. Dulu boleh, apalagi kalau ketemu polisi dan tentara bukan cuma perintah ayah, kamu kerjakan ini. Sekarang beda. Panggil para berbeda dulu. Anak buah, kalau bapak mau atur begini bagaimana? Terus ini ke saya. Ya, papa jalan begini. Sehingga semua pajaran itu pasti suka dan tidak suka itu pasti ada. Ini ingat ini. Pasti suka dan tidak suka itu. Ketemu mempuaskan semua orang kan pasti tidak akan mungkin. Ini secara normal bapak kasih ingat orang. Tetapi minimal dari yang ketidakpuasan itu 60 atau 70% dia setuju, berarti kebijakan yang untuk ambil itu pasti menyangkut rakyat. Tetapi kalau tidak pernah dialog, hanya mau dengar bisikan dan papa pokoknya ini kasih nunjuk ini, papa pokoknya antarin sana karena ini tetap ipar deh ini habis semua. Lah apa yang terjadi? Akhirnya tetap bakal lain sampai dengan tadi malam kita ikuti dukung grup ini ancur total habis. Kita bilang inilah itu yang bereksperimen karena masih belajar, jadi eksperimen satu ini saya bisa ambil ini. Kalau kita sudah tahu ini langsung masalahnya di sini, ini dulu dia tidak boleh bergerak. Oh atasi ini. Tapi kalau masih belajar bapak, akhirnya bapak belajar dan sampai orang yang baru. Kita kemarin di desa apa tuh yang contoh kebun itu. Dong malah bilang bagaimana contoh dong su bikin kabong, dong su tanam patatas, dong bakar batu, tapi dong cuma cium akan uap saja dong tidak makan. Nah itu sakit kasih kalau rakyat. Ini temuan yang langsung bapak temukan di lapangan. Dan kita minta belum ada kata terlambat, segera selamatkan daerah ini dengan cara ketong bersatu padu, berikan pemahaman yang positif pada rakyat untuk ketong ke depan. Boleh ada yang satu senang satu karena ketemu sadari bahwa bumi jual dolar ini dia hadir untuk ketemu semua. Jangan di pemerintah daerah ini dia hadir untuk semua, boleh untuk seorang dua orang saja tidak bisa, harus hadir untuk semua. Segala kebutuhan biaya APBD itu harus buka open bar itu, transparansi anggaran di sini tidak boleh ditutupi karena ini amanat Bapak Presiden Joko Widodo. Amanat negara. Contoh juga, kita masih lihat obat di kota punya rumah sakit Marjeti itu juga hampir tidak ada sampai membawa koin kapan. Itu amanat undang-undang kan 20% anggaran pemerintahan daerah itu ambil dari situ kan urus barang itu. Oh susah di mana obat itu di mahal berapa sampai bisa ada obat di sana. Guru-guru belum pun tunjangan ini belum ada tunjangan itu lah bagaimana harus ada padahal anggaran itu ada. Itulah masalah perencanaan yang paling bermasalah kemudian bermuara pada banyak timbulkan persoalan
akhirnya satu demi satu curiga, yang ada hanya curiga, jadi tidak ada kenyamanan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena beta nanti kalau dulu dengan Bapak Ketua Yayasan kah, beta dulu dengan teman-teman nanti sudah dicurigai, padahal tidak boleh. Sebagai anak bangsa itu harus saling mendukung dan saling melengkapi. Tidak bisa mau ambil satu baru satu, ambil semua. Tapi kalau kau kotak-kotak dalam berpikir, akhirnya hasilnya juga tidak akan solid. Baik, terima kasih. Itu untuk jawaban 3 penanya pertama. Baik, terima kasih Pak Dokter atas responnya. Ya, kesempatan kedua ini hanya untuk 2 penanya. Ya, Pak Wakatiga dan satunya. Silakan. Mike dikasih. Ya, baik, terima kasih. Saya Wakatiga dari STB. Saya tertarik sekali dengan perhatian Bapak bagi tanah kelahiran kita, tanah adat kita, Tanimbar terkasih. Ke depan nanti beberapa tahun lagi perusahaan asing akan menduduki kota yang dibahas. Hal yang sangat memprihatinkan adalah tanah-tanah adat mulai terjual untuk perusahaan asing. Yang menjadi sangat memprihatinkan lagi, jangan sampai kita sendiri yang memikul marga Tanimbar akan menjadi pendatang atau warga asing di Tanimbar. Selama ini saya lihat pemerintah daerah tidak mempedulikan terhadap penjualan tanah terhadap kepada perusahaan asing. Bagaimana nasib kita generasi ke generasi ke depan? Yang kedua adalah perhatian pemerintah daerah sekarang ini hanya membangun di luar seperti pantai dan tempat-tempat wisata yang tidak berpenghuni, tetapi kota sendiri justru sangat memprihatinkan. Saya ambil salah satu contoh adalah seperti di belakang pengadilan. Kalau hujan Pak, kita bisa taruh kapal di situ untuk muat orang pulang pergi. Tapi pemerintah tetap diam melihat situasi itu. Lalu apa yang kita jual dari kota ini untuk daya tarik orang datang? Nah, nyaman seperti yang tadi Bapak bilang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Pak. Saya melengkapi sepertinya dari Desa Musi Pak. Bapak, saya ada punya 2 pertanyaan dan 1 saran. Pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya terkait dengan penegakan hukum. Kami orang Mangusi sebenarnya agak jenuh juga Bapak terkait dengan itu. Kenapa? Kami sudah berjuang Pak terkait dengan hutan yang denah, salah satunya itu kami berdampak langsung terhadap itu dari tahun waktu itu saya masih jadi mahasiswa Pak, sampai dengan saat ini saya sudah bertugas di kampus Lemuka 4 tahun dan itu tidak kami berhasil apa-apa Pak, karena yang kami lawan itu adalah pengusaha Pak, kami masyarakat tidak mampu apa-apa, sehingga di situ saya melihat di sini ada sebuah kejanggalan dan tadi situ mereka menjanjikan bahwa akan melakukan reboisasi dan lain-lain sebagainya, padahal hasilnya adalah 0 Pak. Sehingga kita melihat di daerah kami sana, di hutan-hutan sana, itu daerahnya sudah gundul Pak, hutannya sudah habis. Nah, yang saya takut adalah itu akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat. Saya dapat kayu susah, tetapi juga air yang kami peroleh juga akan susah Pak. Karena dari semua, hampir sebagian besar desa yang ada di pesisir timur, hanya manusia yang duduk di gunung Pak. Karena itu, saya mungkin memohon pemikiran Bapak terkait dengan bagaimana pandangan Bapak dalam menyikapi hal tersebut. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya orang pendidikan Pak, jadi mohon izin untuk saya bicara sedikit terkait dengan pendidikan, tapi pasti punya hubungan dengan penegakan hukum Pak. Kami pendidik itu agak sedikit dilema Pak. Itu terkait dengan kami seperti buah si malakama Bapak, tidak makan mati, makan pun mati Bapak. Ini terkait yang tadi Bapak sampaikan, kalau guru dulu itu Bajalan masuk ke hutan Jawa itu terpasti siswa-siswa itu tertib semua Pak. Kami sekarang tidak bisa Pak. Akhirnya siswa mau dikatakan apa ya? Mau dibilang punya kelemahan berpikir salah. Tapi dari dulu itu walaupun tadi Bapak sampaikan bahwa cuma dengan batu tulis dan anak batu tulis, tapi menghasilkan orang-orang hebat yang sekarang memimpin negara ini Pak. Tetapi kami di saat ini karena kita masuk mau pukul sebab dalam sini lapor di polisi Pak.
Nah itu juga polisi proses kita yang pendidik Pak. Nah kita jadi bingung, kita mau pukul salah, tidak pukul salah. Nah sekarang ini terjadi demikian di beberapa desa-desa, ketika kami punya mahasiswa mau pukul siswanya, itu diancam Pak. Bahkan kelemahannya adalah pemahaman konsep yang keliru dari orang tua juga, yang kemudian bisa saja menjebloskan guru-guru tersebut ke dalam penjara. Itu jadi dilematis Pak. Mohon penjelasan terkait dengan itu, apakah kami harus bagaimana Pak? Mau pukul atau biarkan Pak? Pukul kami di penjara, tidak biarkan, itu juga semakin tidak bisa memberantas kebodohan di bumi dan lolang Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, sebenarnya kalau kita bicara masalah penegakan hukum yang memang dia punya hubungannya dengan pendidikan itu banyak sekali Pak. Tapi karena kita terbatas dari waktu, saya punya 2 pertanyaan saja. Satunya berupa saran Pak. Kalau kita lihat amandemen Undang-Undang 45 terkait dengan 20% yang tadi Bapak bilang untuk anggaran pendidikan, itu sebenarnya di luar gaji Pak. Tetapi pemerintah di sini bikin kebalikan Pak. Itu di dalam gaji Pak. Nah, kemudian bahkan pemerintah dalam undang-undang menyampaikan tentang pendidikan dasar itu digratiskan. Tetapi implementasinya juga masih ada bayar-bayar lah Pak, komite dan lain-lain sebagainya itu masih bayar kan. Ini juga mungkin tasipar sedikit Pak. Kebetulan Bapak juga sementara punya persiapan untuk pencalonan nanti, karena itu juga merupakan masukan dan saran juga ke Bapak supaya kalau boleh ya gratis Pak. Nah ini juga sangat punya dampak juga sampai ke perguruan tinggi Pak. Kan dalam undang-undang sudah, dalam tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sudah jelas Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab kita bersama. Nah salah satunya adalah tanggung jawab daripada kampus dan buku Pak. Tetapi selama ini justru kami tidak dianggap apa-apa oleh pemerintah daerah Pak. Kenapa? Saya sampaikan, pemerintah pusat kasih bosdas dan bosdas itu dari mulai taman kanak-kanak itu sampai SMA titik. Nah kami perguruan tinggi tidak dapat apa-apa. Padahal kami itu justru saya harus sampaikan bahwa kami menampung yang tidak bagus dari sekolah itu sampai terakhir mentok di perguruan tinggi, baru kami dipaksakan untuk bikin biaya mereka bagaimana mencerdaskan mereka supaya mereka bisa kembali mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di pedalaman itu. Sehingga ini merupakan saran dan permohonan kami Pak, kalaupun ke depan Bapak berproses dan Tuhan menghendaki Bapak untuk menduduki posisi nomor 1 di Kepulauan Tanimbar ini Pak, kami mohon dengan kerendahan hati untuk Bapak tolong melihat kami kampus Lelemuku terkait dengan infrastruktur dan berbagai macam kebutuhan kami demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang kita cintai bersama Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Tanah-tanah adat ya. Yang pertama itu menanyakan tentang tanah adat, jangan sampai jadi itulah persoalan kembali ke ketua masing-masing. Karena tanah ini kan dia tidak akan bertambah, tapi dia tetap itu justru malah tanah nanti semakin hari semakin berkurang. Kalau di batas laut kan dia terjadi pengkisan. Jadi ini kembali kepada kepedulian pemerintah daerah untuk bisa mengcounter ini. Kan pasti orang mau datang bangun bangunan besar misalnya seperti Blok Marcella kan pasti master plan-nya kan sudah ada. Kan ini barang dari tahun 2009 Bapak sudah ada sih dan sudah tahu itu. Kita tahu Wakapolres 2009 itu kan mulai awal penggalian itu kan sih. Jadi kembali kepada pemerintah daerah, dia harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk tanah-tanah mana yang tidak boleh untuk dijual. Karena kalau jual lagi ke seluruh anak-anak itu kawin, mau anak nanti tinggal di mana? Itu kemudian jangan kita menjadi tamu di ketemu punya daerah sendiri. Itu menyangkut tempat-tempat wisata yang Bapak bilang bangun. Ini kan coba teman-teman mahasiswa lihat Lorulung itu, Danau Lorulung itu dia menyita berapa puluhan miliar. Itu uang paling banyak tapi hasilnya coba lihat. Ini bukan Bapak Bormasa bilang, tapi ini fakta bahwa memang ada perumpu tumbuh banyak, tidak ada pengelolaannya dan seterusnya. Makanya itu kelola barang ini perencanaannya harus jelas awalnya dulu. Ambil studi banding dari mana yang datang untuk cek lokasi tanah itu layak atau tidak dan seterusnya. Pembebasan lahannya kan permasalahan itu kan setiap hitung tanah lalu toko remaja kan datang serobot saja kan perkara ini kan Bapak tahu. Makanya kita suruh waktu Bapak menjabat Bapak suruh cepat kalau tidak salah sebagai kuasa hukum. Jadi itu
Itu karena tadi malam mimpi lah, besok digali di lorong sana lah, akhirnya jadinya seperti sekarang. Makanya itu yang Bapak garis bawah itu, perencanaan itu harus clear dulu. Rencana barang itu 1 tahun atau 2 tahun lalu untuk nanti jadinya ke depan, sehingga matang perencanaannya, hasilnya kita akan dapatkan secara maksimal. Kemudian dari Pak Betkunde, HPH, nanti coba cek siapa yang ada punya investasi ada di situ. Kan dari situ kan bisa ketahuan siapa yang ada punya investasi di situ. Teman-teman punya kewenangan untuk melakukan investigasi juga seperti apa. Cek orang-orang kampung siapa yang kemarin itu, siapa yang ada perusahaan di situ. Coba cek, pasti temukan orang-orang itu. Yang jelas ABE tidak ada investasi di situ, karena itu adalah merusak ketong punya tatanan struktur tanah di situ, maupun nanti air di situ bisa kering lah, atau anak-anak cucu bisa berapa air dari mana. Biarkanlah saja ketong manual saja, supaya ketong kalau manual mungkin ketong 1 sampai 10 tahun mungkin ketong terlalu besar, tapi kalau pakai alat berat 1 hari dia bisa kerja yang 1 bulan punya kalau ketong kerja secara manual. Itu dia punya perbedaan di situ. Kemudian pendidikan mahasiswa, urusan pendidikan dan pukul. Jadi Bapak ini waktu Kapolres di Aru, memang undang-undang itu KDRT kan sudah ada sejak lama, tetapi Bapak suka kasih tahu ke orang di penjagaan SPKT, kalau ada laporan begitu langsung hadapkan ke saya. Jadi waktu guru-guru dapat lapor, don datang SPKT panggil, kita bilang hadapkan apa di Bapak perwakilan. Jadi tidak di ruangan penjagaan, langsung di ruangan Kapolres. Itu orang yang peduli. Jadi jangan nanti masalah besar dulu baru, tapi Bapak masalah kecil pun langsung Bapak selesaikan. Kita bilang kenapa panggil orang tua korban, kemudian anak yang dapat pukul itu, dan Bapak guru dan kepala sekolah yang datang, masalahnya apa? Terus orang tua yang tipu anak, Bapak ketemu anak dan pukul bangkal ini, mama dulu pintar bisa baca dari mana? Bapak langsung jawab, mama dulu bisa pintar dan baca dari sana. Mama Sumalu jawab, maksudnya kita suntikan langsung di pun jantung. Bapak Kapolres ini bisa duduk sini karena guru rotan emasi. Jadi bikin baik-baik nanti sudah Bapak, nanti Bapak yang urus dia untuk berobat dan seterusnya, selesai pulang. Sudah ingat? Sudah Bapak, lah pegang tangan lalu pulang. Itulah yang disebut sekarang Pak Kapolri konstruktif restoratif justice. Persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat bawah, selesaikan di situ. Termasuk perkara-perkara pidana-pidana yang biasa ini juga, kalau misalnya sudah kirim SPDP, sudah dilaporkan oleh polisi, sudah selidiki, sudah kirim ke kejaksaan juga, walaupun sudah kirim berkas juga ke sana, tetapi Bapak ini karena kebetulan mama pun ada lah, dia pun anak lalu inilah kita pun tante pun inilah ketong suruh Bapak baik bikin dalam suatu pernyataan bersama kesepakatan, lalu kirim Pak Jaksa, masalah ini dong selesai dong, karena subaku maaf satu dengan lain, lalu dong ini ternyata keluarga saja. Itulah yang disebut restoratif justice, berbeda dengan tindak pidana korupsi, karena itu leg spesialis de generalis. Kalau perkara korupsi tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, harus duduk di meja yang warna hijau ini, suami wamanya toh duduk di sini. Begitu, berbeda dengan tindak pidana umum. Makanya itu sebenarnya kalau semua ini terbuka, melihat satu persoalan itu dengan kepala jernih, sehingga ada yang susah di dunia ini. Tapi kalau mau lihat satu masalah, karena ini siapa yang di belakang, ini siapa yang di muka, ini dari mana, ini dari mana, itulah yang bikin katong jelas sampai dengan saat ini. Makanya kalau jadi pemimpin, untuk semua orang, bukan untuk seorang saja. Kemudian kalau amanat undang-undang untuk misalnya ke depan ini,
harus gratiskan anak-anak yang sekolah SD sampai di SMP? Gratis. Kenapa sih gratis? Uang banyak ini. Karena apa? Belanja dalam APBD kan belanja modal suara, belanja pegangan suara, tinggal bagi. SPPD banyak tuh coret, karena buang kubang di luar ilah saja. Hah? Ini fakta. Jadi begitu, harus realistis. Politik anggaran harus jelas, tidak ada musuh-musuh buka semua, taruh di jalan-jalan lah, rakyat dibaca. Desa apa pun buka di situ lah, lihat anggaran apa ke sini. Tapi kalau tutup ini jam-jam mulia, ini jangan, ini cukup beda. Yang negara bilang transparansi di semua bidang mana? Jangan berteori, tapi harus buktikan dengan praktek pelaksanaan. Dan Bapak ini model bilang itu dan laksanakan itu. Ini satu masukan untuk teman-teman. Kemarin kebetulan hari Minggu lalu itu beta dengan, karena di orang Watmuri itu beta pun di Adodo Fordata itu ada kampung yang nama Watmuri tanpa kabong. Bapak ini dong kampung nama Watmuri yang ada di Adodo Fordata. Batu-batu, mau naik batu-batu itu akan di situ. Nah, jadi kemarin hari Minggu itu ketemu ke sana. Dong sebagai keluarga panggil beta ke sana. Terus setelah diterima semua bicara-bicara, semua pulang dengan Bapak, tapi ketemu jalan ini ada ini anak-anak jaga jatuh yang kalau lewat yang ditampar rata di bawah itu ada jembatan ini. Jadi betul, oke besok kita kerjakan. Nah, besok langsung kita suruh si Kresin kebetulan ini batu, pasir, semen, ini uang untuk beli rokok dan semua. Besok harus siap. Besoknya langsung siap. Jadi kalau pemimpin itu bilang hari ini, besok, jangan lusa, lalu nanti habis tahun depan. Karena omongan ketua yayasan, omongan pemimpin itu didengar dari mulutnya. Bilang A, harus jadinya A sampai di bawah. Bukan bilang A, nanti tunggu aja, nanti habis tahun baru. Padahal habis tahun lupa lagi. Nanti tunggu, nanti Bapak mau turun dulu baru nanti Bapak balik. Balik lagi sudah ada rumput, sudah tumbuh basah. Itu sekarang tidak ada lagi. Kepemimpinan baru beda. Makanya harus tani baru. Maksudnya apa? Adat istiadat itu ketemu kembali dudukan dia secara betul. Siapa yang jadi duan, siapa yang jadi lolat. Lalu duan itu harus perhatikan dia tuh lolat itu. Lolat itu jangan kepala angin berdua. Hak dan kewajiban harus sama supaya semua clear. Tetapi kalau setelah lolat sudah angkat naik jadi dua, kamu tunggu dulu orang Bapak mau pergi Jakarta jadi. Tadi ketemu angka dua, lolos langsung jadi dua, ini laku bagaimana? Jadi itu harus rubah mindset kita, harus rubah saudara. Dan masuk yang kemarin kita bilang juga, apa yang bilang mesti begini, kita bilang ini harus sengsara membawa nikmat. Kita menderita sekarang dulu dan semua harus uang. Kalau paksakan orang ambil nanti ambil di nukah, ambil uang di pulau nukah. Lalu setelah dulu kembalikan orang nukah apa uang? Karena nanti orang nukah apa jadi? Kemarin ambil kemana? Jadi semboleh sengsara membawa nikmat saja supaya setelah jadi digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan orang Tanimbar secara keseluruhan. Itu. Jadi tidak usah banyak polemik. Makanya di Dina itu langsung jangan ada dusta di antara kita lah. A saja, B saja, jelas jalan seperti biasa. Tidak usah banyak rekayasa. Karena beta sudah berpengalaman. Rekayasa pasti beta akan tahu. Dan ada apa-apa beta akan cek langsung di lapangan. Saya bisa beta percaya dinas badan kata pimpin. Beta suruh pergi tapi nanti beta akan suruh peluncur cek kemana. Karena ada klien suruh pi A dong duduk di B. Beta cek, oh ini saya bisa pakai orang ini. Dan tidak bisa dengar masukan yang asal perbapasanaan. Itu nanti saya telepon menyasar, oh ternyata ini masukan yang masuk ini hancur semua. Dari begitu. Jadi intinya kamu harus realistis. Kamu harus realistis dan kerja dengan hati untuk lihat Tanimbar baik di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih atas respon yang cukup baik kepada kelima pembicara yang mewakili kita sekalian, mewakili para mahasiswa dan tamu undangan di
kuliah tamu hari ini. Terima kasih atas ilmu serta pengalaman yang telah diberikan, yang telah dibagikan. Satu catatan bahwa di kampus ini, Pak Dokter, kalau kita lihat ke samping kanan, tadi jalan datang lewat gedung warna biru ini titipan pemerintahan yang akan selesai nanti 78 hari lagi, Pak Dokter. 78 hari lagi selesai pemerintahan ini, sementara gedungnya yang Pak Ketua Yayasan sering sebut gedung mangkrak. Semoga Tuhan berkati Pak Dokter punya perjalanan atas arahan Pak Ketua tadi. Mudah-mudahan Tuhan dan leluhur merestui dan pada waktunya Pak Dokter bisa datang dan menyelesaikan gedung yang mangkrak ini. Saya kira itu yang menjadi catatan kita di kampus ini kepada Pak Dokter, dan sejumlah harapan catatan yang telah disampaikan oleh Pak Ketua STIH dan Pak Ketua Yayasan dalam sambutan tadi kiranya bisa didengar dan kita akan berkembang bersama ke depannya. Semoga Tuhan dan leluhur merestui rencana-rencana kita ke depan untuk kehidupan Tanimbar ini yang lebih baik. Tetapi catatan tadi Pak Ketua Yayasan bilang yang umur panjang harus dekat dengan dunia kampus. Itu menjadi catatan kritis dari kampus ini kepada Pak Dokter untuk kedepannya bisa sukses meraih semua yang diinginkan. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasama yang baik sehingga kuliah tamu di saat ini bisa terselenggara dengan baik pula. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Karena itu saya mengembalikan Pak Dokter ke tempat semula untuk kita melanjutkan acara. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada MC. Piagam kepada Bapak Dr. Adolf Buarmasa SHMH oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelamuku Sombaki, Bapak Polikarpus Lalmafo Esos MM. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih, puji syukur kami boleh panjatkan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, sehingga dalam proses kuliah tamu yang ada di saat ini dengan pembicara Pak Dr. Buarmasa, semoga segala hal yang telah disampaikan lewat kuliah tamu hari ini Tuhan Yesus memberkati kami bersama seluruh pikiran kami, agar apa yang baik kami terima kami mampu dan bisa memperhatikan itu untuk masa depan kami yang lebih baik di depan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di siang ini kami serahkan seluruh kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Berkati kami semua, kuatkan mampukan kami untuk kami selalu ada kuat sehat di masa pandemi COVID-19 ini, agar kami sebagai dosen, sebagai mahasiswa kami mampu berbuat yang terbaik di kampus ini.
Doa kami khusus bagi Pak Dr. Masa bersama istri yang ada bersama-sama di fasilitas ini. Tuhan berkati beliau dengan niat baik, maksud baik untuk arah gabung bersama-sama di kampus Ledamuku. Tuhan Yesus berkati, sehingga lewat kehadiran beliau di kampus Ledamuku ini, khusus di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, mampu memberikan yang terbaik, pendidikan ilmu yang beliau punya, pengalaman yang beliau punya, bisa memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak bangsa dan yang ada yang berstudi di kampus Ledamuku ini. Bapak Allah Bapa di sorga, di siang ini sekali lagi hamba serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Bapak berkati kami akan berpisah pulang keluar dari ruangan aula ini kembali ke lembaga kami masing-masing, ada dalam proses kuliah. Bapak Masa dan istri akan kembali ke kediaman. Kami mohon penyertaan dan keberkatan Tuhan bagi seluruh kami. Sekiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Bapa terus kiranya tinggal menyertai kami, menyertai seluruh orang yang membenci bahkan sampai mengisihi kami, mulai dari saat ini esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, shalom. Demikian acara kuliah tamu pada saat ini. Kami atas nama lembaga mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.